Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Kembali lagi di Morning Devotion kali ini, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah pesan yang berjudul Tidak Ada Jalan Tertutup di Hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sampaikan pesan-Mu bagi kami. Biarkan kami dikenyangkan oleh pesan ini. Dan biarlah Roh-Mu berbicara ketika kami mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur pasal 78. Ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini. Mazmur 78 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan manah untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ayat yang ke-25, setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Saya percaya tidak ada jalan yang tertutup di hadapan Tuhan bagi orang yang benar-benar menaruh pengharapan sungguh-sungguh kepadanya. Kita bisa belajar dari pembelajaran sejarah pada saat bangsa Israel ada di padang gurun. Kita bisa melihat Mazmur 78 ayat 23 sampai 25 menceritakan kembali kisah ini kepada kita. Alkitab berkata di ayat 23, maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit. Ini luar biasa. Saya sangat takjub dengan ayat ini. Dikatakan bahwa dia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Berarti tadinya itu awan-awan itu tertutup. Tidak ada yang terbuka sama sekali. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tertutup di mata kita, Tuhan bisa bukakan. Apa yang tertutup dalam pekerjaan kita, Tuhan bisa bukakan. Apa yang tertutup dalam pelayanan kita, Tuhan bisa bukakan. Bahkan Tuhan bisa memerintahkan dalam 1 detik. Tuhan bisa lakukan itu semua. Tapi kita harus tetap percaya kepadanya bahwa tidak ada yang tertutup di hadapannya selama
kita masih percaya kepadanya, dan selama Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Ayat 23 ini sangat-sangat luar biasa. Dikatakan, maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit. Kata membuka pintu-pintu langit ini hal yang sangat menakjubkan menurut saya. Tidak ada orang yang bisa membuka tingkap-tingkap langit atau pintu-pintu langit. Saudara pakai pagar pun pagar tidak bisa sampai ke langit. Ini bahasa yang sangat luar biasa menurut saya. Alkitab berkata bahwa Tuhan memerintahkan awan-awan membuka pintu-pintu langit. Ini hal yang benar-benar keren yang dibuat oleh tangan Tuhan menurut saya. Tidak ada satupun tangan manusia yang bisa melakukannya, membuka pintu-pintu langit itu tidak ada. Satupun yang bisa. Bahkan kita coba untuk menggapai langit saja tidak bisa gitu. Tidak usah langit, kita menggapai plafon saja tidak bisa. Inilah cara kerja Tuhan yang dahsyat, yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Bahkan di ayat yang ke-24 itu dikatakan, Dia menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Wow, ini perkara yang tidak mudah untuk dibayangkan. Tapi Tuhan bisa melakukan itu. Apa maksudnya? Jikalau kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kita, maka Tuhan akan melakukannya. Dia tidak hanya memerintahkan awan-awan dan membuka pintu-pintu langit, tapi Dia sendiri akan menurunkan kepada kita hujan mana untuk dimakan. Ini menurut Alkitab. Kalau saudara mau mendapatkan berkat yang besar, maka saudara harus percaya sungguh-sungguh, dan itu perlu sekali dalam kehidupan kita. Percaya sungguh-sungguh, maka Dia akan menurunkan. Kalau di sini dikatakan hujan mana, apa yang saudara butuhkan? Kalau memang saudara percaya sungguh-sungguh, Dia bisa menurunkannya. Bak hujan yang deras. Nah, pada saat itu bangsa Israel memang membutuhkan makanan untuk dimakan. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan mana dari sorga untuk dimakan. Bahkan dikatakan di anak kalimat berikutnya bahwa dan Tuhan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Ini sesuatu yang menakjubkan menurut saya. Gandum itu ditanam sebenarnya di bumi. Tidak datang dari langit sebenarnya. Tapi Tuhan bisa melakukan itu. Hal-hal yang tidak pernah terbesitkan dalam hati. Hal-hal yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Itu Dia menyediakan. Karena Dia berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dia bisa melakukan itu. Tidak terbatas kuasa Tuhan. Bahkan ada pujian yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu. Itu sungguh benar adanya. Kita tidak mampu menyelami apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah percayai apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mendapatkan itu. Yang lebih menakjubkan lagi, di ayat 25 ini dikatakan, bahwa setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ada kata yang baru pertama kali ini mungkin saudara mendengarkannya. Dikatakan setiap orang telah makan roti malaikat. Saya kadang-kadang berpikir begini, malaikat aja bisa makan ya ternyata ya. Jadi ternyata dulu itu malaikat mungkin sudah makan roti, mungkin saja gitu ya. Kita bisa lihat ya, setiap orang telah makan roti malaikat. Saya kaget benar-benar ya dengan ayat ini. Dikatakan setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Mungkin saudara berkata begini, apa itu si roti malaikat? Mana itu turun dari sorga. Dan ketika dibuat dan dimakan,
Itulah yang disebut dengan roti malaikat karena dari atas. Apa maksudnya? Hal-hal yang menakjubkan dari Tuhan yang kemudian kita bisa makan hari ini. Itulah yang disebut dengan roti malaikat. Mungkin saudara pingin martabak, tapi saudara tidak bisa membelinya. Tiba-tiba ada orang yang bawa dan katakan, Pak, Tuhan suruh saya untuk bawa martabak ini buat Bapak dan Ibu untuk makan. Itu roti malaikat. Tuhan mengirimkannya bagi kita. Atau mungkin saudara sedang membutuhkan nasi untuk dimakan. Atau mungkin rendang untuk dimakan. Ketika Tuhan memerintahkan orang seperti awan-awan tadi dan mengirimkan kepadamu pada saat engkau tidak tahu itu datangnya dari mana. Itulah yang disebut dengan roti malaikat. Menurut saya setiap hari mungkin kita sering dihadapkan dengan roti-roti malaikat ini. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Bahkan kita tidak pernah tahu bahwa itu yang disebut dengan roti malaikat. Setiap hari Tuhan pelihara kita dengan berbagai cara. Dia mengirimkan bukan hanya roti malaikat, tapi mungkin daging malaikat. Mungkin dia mengirimkan juga minuman-minuman malaikat yang kita tidak tahu. Yang cara kerjanya itu seperti malaikat. Saya benar-benar kagum sekali dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tuhan itu sanggup sekali ya membuka pintu yang tertutup dan menyediakan roti-roti malaikat ini bagi kita. Makanan-makanan malaikat ini bagi kita jika kita percaya kepadanya. Kita tidak pernah berpikir punya rumah. Kita tidak pernah berpikir punya mobil. Lalu kemudian tiba-tiba kita mendapatkan itu. Menurut saya itu kiriman dari malaikat Tuhan. Ini yang disebut datangnya dari Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kepada kita. Dan ini hal yang takjub. Saya baru mengerti ketika Mazmur 78 ayat 25 ini mengatakan setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Loh saudara lihat itu. Tuhan kalau sudah ingin melakukan keajaibannya secara masif dalam kehidupan kita. Itu tidak tanggung-tanggung dia melakukannya. Tetapi kita perlu masuk di dalam divine-nya Tuhan. Kita perlu ada di sana. Kita perlu melekatkan diri kita kepadanya. Menurut saya hanya orang-orang demikianlah yang bisa mendapatkan makanan roti malaikat dari sorga. Kalau saudara pingin, mari saya ketuk hati saudara. Untuk berharap kepada Tuhan. Kalau saat ini pintu-pintu perbekalanmu sedang tertutup. Saya percaya Tuhan sedang berperkara kepadamu. Masuklah di dalam hadiratnya. Dan lakukanlah tindakan-tindakan profetik. Tuhan, aku percaya Tuhan bisa memerintahkan awan-awan itu. Dan Tuhan bisa memerintahkan gandum dari langit. Tuhan bisa bukakan pintu-pintu langit bagiku. Bahkan Tuhan bisa mengirimkannya itu. Siapapun itu, orang yang kau sebut malaikat, dia akan mengirimkannya bagi aku. Mungkin sekarang ini saudara sedang dalam kesesakan. Semua pintu yang ada tertutup bagimu. Ingat, Tuhan punya bahkan berbagai-bagai cara untuk membuka pintu kepada kita. Tapi mari hiduplah di dalam divine destiny-nya Tuhan. Supaya Tuhan bisa membukakan pintu-pintu yang bukan kita buka sendiri. Tapi Tuhan yang buka. Bahkan dia bisa mengirimkan, memerintahkan para malaikat. Bukan hanya membawa roti bagi kita. Terlalu kecil mungkin berkatnya itu. Bukan hanya membawa daging bagi kita. Tapi membawa hal-hal yang spektakuler. Tiba-tiba orang datang dan membayar lunas mobil kita. Membelikan rumah bagi kita. Membelikan hal-hal yang menurut saya menjadi aset dalam kehidupan kita. Tiba-tiba orang kasih sertifikat tanah beserta tanahnya bagi kita. Itu kiriman dari Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk mengimani firman Tuhan ini. Dan mengandalkan Tuhan. Hiduplah dalam divine destiny-nya Tuhan. Maka saudara akan melihat ini. Ya, tempat-tempat perbekalanmu akan dipenuhi sampai berlimpah-limpah
oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Percayalah, maka kita semua akan memperolehnya dari Tuhan. Dan saya yakin hari ini saudara pasti diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada semua jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Perintahkanlah awan-awan di atas dan bukakanlah pintu-pintu di langit. Turunkanlah mereka hujan berkat yang tak terhingga. Kalau cuma hanya makan dan minum, saya percaya Tuhan sangat bisa, bahkan terlalu bisa. Dan Tuhan, kalau hari ini mereka membutuhkan berkat dari langit, turunkan itu. Kalau hari-hari ini mereka membutuhkan yang namanya roti malaikat atau yang lainnya, Tuhan, nyatakanlah itu. Hamba percaya di dalam kehadiran-Mu nyata semua mujizat Tuhan. Dan Engkau dapat melakukan itu jauh dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.